Kali ini kita akan membahas faktor kegagalan AC Milan Scudetto musim ini. Kita tahu setiap kali Serie A digulirkan, otomatis favorit juara Juventus. Tidak bisa dipungkiri, 9 musim berturut-turut menguasai Liga Italia, dan tim-tim di bawahnya hanya memperebutkan posisi 2-4 besar. Untuk musim ini ada suatu keunikan di mana AC Milan beberapa pertandingan awal tak terkalahkan dan memimpin klasemen sampai dengan paruh pertama. Itu suatu kejutan, dan sebenarnya AC Milan itu target utamanya hanya 4 besar. Tetapi setelah pertengahan musim, setelah kekalahan pertama, perform mereka turun drastis. Sampai saat ini mereka masih berjuang mempertahankan posisi 4 besar. Apa sih yang membuat Milan gagal Scudetto? Balik lagi ya, sebenarnya target Milan itu bukan Scudetto, cuman karena pertengahan sampai dengan pertengahan musim mereka di puncak klasemen, dan ada ambisi beberapa dari manajemen mendatangkan beberapa pemain baru, sehingga para fans pun mulai optimis Milan bisa Scudetto musim ini berkaca dari perform pertengahan musim. Tapi saya coba analisa, ada beberapa faktor yang membuat mereka gagal juara dan tercecer dari 4 besar pun sulit. Yang pertama, mental. Kita tahu Milan sekarang adalah tim muda, banyak dihuni pemain-pemain muda. Walaupun ada beberapa pemain senior seperti Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer, dan di pertengahan musim mereka mendatangkan Mario Mandzukic. Tim-tim muda mereka belum teruji secara mental. Kadang bermain bagus, kadang bermain penuh semangat, tapi kadang juga mereka drop. Itu bisa terjadi. Yang kedua adalah tim-tim di bawahnya mulai konsisten. Karena pertengahan paruh pertama Milan di atas, dan tim-tim itu tidak terlepas dari faktor tim-tim di bawahnya kurang konsisten, seperti Juventus karena pelatih baru, Inter masih belum konsisten, Lazio juga tercecer. Cuman setelah paruh pertama, 3 tim itu terutama Atalanta ya mengalami peningkatan yang sangat pesat, sehingga ya balik lagi Milan berada di habitatnya memperebutkan posisi 4 besar, bukan Scudetto sebenarnya. Yang ketiga, peak perform menurun ya, saat tim lain di paruh kedua naik, peak perform karena tim-tim muda dan beberapa pemain kunci cedera itu menyebabkan performnya turun. Dan yang cedera pun setelah balik lagi merumput itu performnya tidak seperti di paruh pertama, seperti contoh Benazer, Zlatan pun tidak seperti perform pertama, terutama setelah derby yang dia ribut sama Lukaku. Setelah itu permainan Zlatan pun menurun. Salemaker, Hakan juga seperti itu. Yang lainnya setelah cedera itu tidak berada dalam top perform seperti di paruh pertama. Dan yang keempat adalah pemain baru di Januari tidak begitu membantu ya. Sebenarnya di paruh pertama Milan sudah bagus, dan beberapa secara di atas kertas mereka membutuhkan pemain untuk menambal posisi-posisi yang ditinggalkan karena ada beberapa pemain cedera seperti, dan yang didatangkan pun cukup optimis ya, seperti di posisi penyerang Mario Mandzukic, walaupun ada beberapa bulan tidak main, tapi kita melihat track recordnya itu cukup bagus ya sebagai pelapis. Ternyata performnya tidak bisa diharapkan, sangat buruk. Terus Mete pun kelas-kelas pemain mediocre ya, tidak bagus, tidak juga jelek, dan itu nggak bisa diandalkan untuk perebutan Scudetto. Terus Tomori
saya sih kaget ya kenapa banyak orang yang pengen banget ngelihat Tomori main, padahal di paruh pertama Gabbia cukup bagus ya. Setelah datang Tomori, dia sering starter. uh, Pemain muda seperti Gabbia jarang mendapat kesempatan. Kalau lihat presentasi kemenangan sih lebih banyak pada saat Gabbia bermain. Dan yang kelima, spirit yang hilang ya. Nggak tahu, beda banget kondisi Milan di paruh pertama dan paruh kedua ya, terutama setelah mereka kalah lawan Atalanta, kalah lawan Juve, kalah di Coppa Italia lawan Inter, terus kalah lagi di Liga sama Inter. Itu spirit mereka hilang ya. Abis itu kalah lawan Sassuolo, comeback, dan banyak ya yang di atas kertas harusnya mereka minimal bisa bertahan, dan itu kalah ya lawan tim-tim dan banyak kehilangan poin. Ya itu akibat dari peak perform yang turun, atau pemain-pemain yang setelah pulih cedera tidak bisa menjaga perform seperti di paruh pertama. Faktor selanjutnya adalah menurut saya sih isu transfer ya. Ini sih selalu terjadi ya, terutama di tim pemain-pemain yang di bawah agen Mino Raiola. Pada saat sebenarnya pada saat Milan di atas itu belum ada gangguan isu-isu transfer ya. Setelah isu-isu transfer perpanjangan kontrak Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu, bahkan Donnarumma yang paling besar ya, itu sedikit mempengaruhi keadaan tim menurut saya. Dan pada akhirnya Milan adalah tim muda ya. Dari awal juga sebenarnya fans itu jangan terlalu ekspektasi tinggi ya, karena target Maldini pun juga dengan Pioli itu bermain bagus, konsisten, finish di 4 besar untuk musim ini. Karena ekspektasi kita terlalu tinggi di paruh pertama dengan tak terkalahkan, bermain bagus, jadi kita juga mengharapkan juara, dan alhasil agak kecewa di paruh kedua. Dan sekarang juga untuk mempertahankan posisi 4 besar agak sulit. Semoga peran para pemain senior seperti Ibrahimovic, Simon Kjaer bisa memimpin anak-anak muda, bisa memompa spirit yang sempat hilang, dan juga isu-isu transfer itu bisa diredam sama Maldini ya. Semoga Milan sih harusnya bisa ya posisi finish di posisi 4 besar. Oke, thanks.